Dan saudara, seperti apa sebetulnya proses uji klinis dari kombinasi obat temuan Unair yang bekerjasama dengan BIN, Badan Intelijen Negara tersebut? Saat ini kami sudah kehadiran sejumlah narasumber. Satu di antaranya Pak Wawan Purwanto, Deputi 7 BIN, sudah hadir di studio. Pak Wawan, terima kasih waktunya, ketemu lagi Pak. Sama-sama, Mas. Ya, senang kali ini Bapak bawa kabar gembira nih, Ya. begitu, sudah ditunjukkan juga. Dan juga melalui sambungan Zoom secara daring ada Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia. Prof. Zubair, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, mudah-mudahan bisa mendengar saya dengan Pak Wawan di studio dengan jelas ya. Jelas. Sip, terima kasih Prof. Zubair. Pak Wawan, Ya. ini dibawa. Ada 3 varian kalau saya membaca begitu, Betul. ada Lorazid dan lain-lain. Dijelaskan sedikit Pak, kenapa ada 3 varian ini? Ya, ini kan tadi sudah disebutkan juga, jadi ini adalah kombinasi yang sudah diramu sedemikian rupa, Ya. hasil kerjasama dari UNER, BIN dan juga BNPB. Dan kita ingin ini disajikan kepada masyarakat dan kita sudah juga melakukan uji coba kepada pasien penderita dan di klinik BIN sendiri juga sudah diterapkan di sejumlah pasien dan alhamdulillah hasilnya bagus ya, sekarang sudah sembuh. Kemudian Artinya itu uji klinis sudah dilakukan betul. ya. Kan kita ada beberapa hal yang berkaitan dengan COVID-19, semua orang heboh, Betul. tapi ternyata belum uji klinis. Kali ini sudah. Termasuk Disampaikan atau Angkatan Darat. dicobakan kepada saudara-saudara kita yang kemarin terpapar COVID-19. Secapa. Siswa secapa itu ya. Hasilnya bagus, Pak. Hasilnya bagus. Sekarang menjadi negatif, tidak ada lagi. Ini bukan vaksin, ini obat ya. Obat, betul. Oke, misalnya yang sekarang saya pegang ini obatnya Loridox AI. Ya. Begitu menyebutnya ya, betul. Pak ya. Nah, ini kalau Anda bisa menyaksikannya seperti ini. Nah, ini kemudian apa bedanya dengan Lorazid dan juga Hidrowazid? Ini untuk kontraindikasi bagi yang jantung. Oh. Kalau yang liver juga berbeda. Jadi antara ketiga ini mana yang dia tidak terkena jantung dikenakan yang satu ya. Yang mana yang kena liver dikenakan yang lain. Jadi kalau saya terpapar COVID-19 saya harus ketahuan dulu saya punya jantung atau apa. Betul. Kalau jantung yang mana obatnya dan lain-lain. Nanti dokter lah yang menguji secara lab itu dan riwayat dari orang tersebut juga harus diketahui sehingga tidak asal-asalan begitu. Ya. Sejauh yang Pak Wawan tahu bersama BIN dan Unair ini obat jadinya betul-betul fungsinya apa begitu Pak? Kan kalau ada orang yang terpapar COVID-19 di dalamnya ada virus COVID-19, itu jadi hilang, ditekan, atau menghilangkan gejala-gejalanya saja atau seperti apa? Setelah diterapkan ini lantas di lab, dari uji lab ternyata hilang, jadi menjadi negatif. Tadinya positif ada virus-virus tersebut, nah kita terapkan ada yang 24 jam, ada yang 48 jam, ada yang 72 jam. Jadi situ, ada yang 24 jam saja kemudian sudah hilang. Ya, begitu. Betul. Jadi setiap 24 jam dites, dicek lab, di lab terus makin turun jumlah hilang. virusnya begitu. Dan ini sudah di UNER juga sudah diuji cobakan, kemudian di BIN juga sudah, terus di Secapa Angkatan Darat juga hasilnya bagus dan insya Allah ini semuanya untuk melindungi publik karena kita juga menjaga keselamatan rakyat dan rakyat juga harus terus menjaga dirinya. Dan kita juga dengan kerjasama dengan para pakar ya, ahli virologi, kemudian rumah sakit rujukan, universitas-universitas, semuanya sekarang mencoba untuk vaksinnya dan kemungkinan vaksin masih perlu waktu karena memang ini kan tidak secepat apa yang bisa dibayangkan, ada fase-fasenya. Semua kita masih berdoa di seluruh dunia juga melakukan uji coba untuk vaksin COVID-19, kita doakan semuanya berhasil kalau perlu. Betul. Begitu. Oke, saya ke Prof. Zubair dulu. Prof. Zubair, dengan yang diceritakan Pak Wawan ini, bagaimana tanggapan Prof. Zubair? Ini mudah-mudahan adalah kabar baik sesungguhnya juga untuk kita mengatasi penyebaran COVID-19 sampai ada vaksinnya, Prof. Zubair. Iya, ini memang kabar baik, namun sebelum bisa diterapkan pada pasien,
pasien yang lain. Ini kan sekarang masih uji klinik. Pertama kan kita ingin tahu isinya. Kalau isinya karena obat ini adalah obat yang sudah lama dipakai untuk beberapa penyakit, jadi sudah jelas ada yang kloroquine, ada yang mengandung lopinavir, ritonavir, dan ada yang obat-obat antibiotik yang sudah ada. Kombinasi begitu ya. Pada tahap kedua adalah tahap di laboratorium, ini sudah dikerjakan. Nah, yang tahap berikutnya adalah untuk uji klinik, ini yang akan dikerjakan. Jadi sebetulnya kita menunggu hasil dari uji kliniknya. Jadi sebagai contoh, ini karena baru 2 hari ini muncul hasil penelitian untuk suatu obat, mungkin bisa saya sampaikan contohnya. Jadi di Inggris, di Oxford penelitiannya itu diteliti obat dexamethasone. Bukan obat untuk virus, tetapi obat dexamethasone ingin dibuktikan bermanfaat untuk kasus COVID yang berat, yang perlu oksigen, yang perlu ventilator. Yang diteliti adalah 2.104 pasien dan dibandingkan dengan 4.321 yang dapat obat standar. Nah, ini kemudian jadi pertama obatnya apa, udah sama seperti tadi, kemudian jumlah pasiennya harus yang banyak, yang berikutnya harus ada kontrolnya, jadi desain penelitian yang mengenai dexamethasone namanya kontrol open label trial, kemudian hasilnya kan dinyatakan bagus, namun sudah harus dimasukkan ke dalam jurnal kedokteran yang mempunyai high impact. Dalam hal ini diterbitkan di majalah New England Journal of Medicine itu 3 hari yang lalu. Jadi seperti ini yang cara bekerja di kedokteran. Jadi dalam hal obat yang sekarang ini kami amat menunggu hasil setelah dikerjakan, kemudian diolah, kemudian diterbitkan, dan diterbitkannya di sebuah majalah yang peer review tentu, yang artinya yang kualitas tinggi. Nah, kalau hasilnya seperti itu dan terbukti baik, ya alhamdulillah. Tentu amat ditunggu hasilnya. Jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tim Unair bersama BIN ini melakukan uji klinis terhadap beberapa pasien yang positif corona ini masih tetap harus kita tunggu sampai kemudian nanti langkah-langkah seperti inilah obat memang dilakukan uji cobanya ya Prof. Zubair ya. Sampai kemudian nanti jumlah yang diuji cobanya memang cukup banyak, cukup meyakinkan begitu. Kemudian ada jurnal kesehatannya dan segala sesuatunya. Itulah yang kemudian kita tunggu. Tapi hasil-hasil yang diceritakan Pak Wawan dicoba kepada saudara-saudara siswa-siswi secapa, hasilnya baik. Di BIN juga dicoba, hasilnya baik. Hal-hal ini sudah menuju ke sesuatu yang kita harapkan, ada obat paling tidak untuk menekan ini, atau bagaimana? Atau Anda punya apa lagi yang harus dicoba sehingga kemudian kita tidak salah harapan misalnya begitu, Prof. Zubair? Ya itu kabar baik, namun belum cukup. Seperti saya katakan tadi, sudah ada berapa orang, kemudian desain penelitiannya bagaimana, kemudian dibandingkan dengan pengobatan standar tanpa obat-obat ini, seberapa lebih baik. Lagi pula ada satu lagi yang juga penting, jadi kondisi orang dengan COVID-19 ini memang amat bervariasi. Kita tahu bahwa sebagian besar ringan, mild, hanya sebagian kecil yang berat, yang kemudian harus masuk ICU, harus pakai oksigen. Nah ini pemilihan kasusnya yang bagaimana nanti juga perlu disampaikan, apakah ini kasus ringan atau kasus berat, karena penilaiannya tentu kalau yang kasus ringan lebih rumit, kasus yang berat kan terkait dengan angka kematian itu menjadi lebih relatif bisa lebih cepat. Jadi kami menunggu. Terima kasih. Pak Wawan, ini sudah dilakukannya kepada pasien yang seperti apa? Paling tidak cerita dari siswa-siswi di Secapa kemarin, itu ada yang berat nggak yang kemudian digunakan atau diberikan obat ini dan kemudian membaik begitu? Dari sana yang dari hasil rapid test dan
swab ya itu kan tampak dia positif terkena terkena virus. Kemudian dari sekitar 1.307 itu kan terus dilakukan penanganan. Pertama ada 160 siswa, kemudian 78 terus membaik, demikian juga seterusnya ada 359 siswa juga selanjutnya membaik. Dan sekarang masih terus dilakukan tindak lanjutnya karena ada sekitar 1.300 lebih itu. Ya. Nah, kalau yang di masyarakat... Tapi rata-rata di sana berarti gejalanya menengah sampai ringan sebetulnya. Ya, betul. Oke. Kalau yang di klinik BLIN kan memang kita terus ya melakukan rapid test setiap hari, Ya. Terutama Beberapa di zona kali merah. kami juga live untuk proses tersebut bersama BIN. Di zona merah di berbagai provinsi juga kita lakukan. Bagi yang ternyata positif juga kita kenai tindakan-tindakan pengobatan seperti ini. Dan kita berkoordinasi dengan BNPB juga untuk supaya ada juga yang ditaruh di rumah sakit rujukan di sana, termasuk yang di Jawa Timur. Ya. Kemudian kita kenakan ini, kita berikan tindakan-tindakan dengan obat ini. Oke. Dan mudah-mudahan ini Ya. menjadi terobosan. Ya, jadi paling tidak untuk yang di Secapa yang Pak Wawan sampaikan dan juga tim Unair sampaikan hari Jumat kalau saya tidak salah dalam press release-nya itu masih kepada pasien di Secapa yang kebetulan banyak yang OTG kan mereka tanpa gejala begitu. Ya. Nah, kita tunggu nanti hasil-hasilnya kepada pasien-pasien yang lebih parah daripada teman-teman atau saudara-saudara siswa-siswi di Secapa Angkatan Darat di Bandung. Nah, ini sekarang sudah disebarluaskan ke rumah sakit, Pak Wawan, atau bagaimana? Jadi ini tidak diperjualbelikan. Ya, betul. Tidak diperjualbelikan sehingga pada waktu kita terapkan di sana ya masih terbatas dan kita produksinya juga masih terbatas sambil menuju kepada jumlah tertentu yang diminta oleh pihak BP POM dan selanjutnya baru dilakukan pengesahan dari Prof. Jadi juga ID juga ingin tahu dari hasil kelanjutannya seperti apa. Yang jelas kita ingin membantu masyarakat dengan melakukan yang terbaik. Bersama Unair, pasti langkah-langkah seperti yang disampaikan Prof. Zubair itu juga dilakukan oleh tim Unair. Kira-kira itu dilakukan? Untuk terus dilakukan di Unair juga sama. Jadi untuk saudara kita yang dekat kepada Surabaya juga diterapkan di Unair di sana. Dan kita lihat ini tentu progresnya tentu akan dilaporkan daily. Gitu. Ya, yang paling penting yang kita pengen tahu Pak Wawan dan juga mungkin teman-teman dari Unair yang sudah mencapai sejauh ini berkaitan dengan obat COVID-19 ini adalah bagaimana dampaknya terhadap korban atau orang yang positif COVID-19 tapi cukup parah begitu. Mudah-mudahan hasilnya juga baik. Nah, ini yang masih kita tunggu. Prof. Zubair, sebelum kita break atau jeda sebentar, apa yang kemudian kita harus lakukan untuk mendukung ini semua? Kan semua banyak yang melakukan. Koordinasi mungkin yang harus dilakukan agar semua upaya menuju sesuatu harapan baik ini bisa bergulung dengan baik juga. Prof. Zubair. Iya, tentu seperti saya sampaikan tadi kita menunggu hasil penelitian ini, kemudian simpulannya bagaimana dan saya mohon juga bisa diterbitkan di majalah kedokteran yang berkualitas tinggi sehingga kita bisa apakah kita kemudian bisa terapkan tidak karena memang seperti yang disampaikan setiap hari oleh Pak Yuri dan kawan-kawan itu bahwa sebagian cukup banyak sudah sembuh. Nah ini memang menjadi harus dibandingkan dengan data-data yang lalu apakah kesembuhannya meningkat tidak. Kami amat menunggu. Terima kasih. Oke, nah hal ini yang nanti akan kita lanjutkan lagi usai jeda, terutama kemudian Prof. Zubair nanti akan menjelaskan kalau obat semacam kombinasi dari beberapa obat ini, regimen obat yang ada seperti ini, kemudian memang ternyata mampu. Nah hal semacam ini yang mungkin nanti kita coba gali lagi dan bagaimana koordinasi-koordinasi secara obat ini
masih belum vaksin dari sebuah COVID-19. Tetap bersama kami untuk kelanjutan dari perbincangan kami.